Pernahkah Anda merasa gaji tidak berubah, namun isi keranjang belanja semakin sedikit setiap minggunya? Fenomena ini bukan sekadar perasaan subjektif atau kegagalan pribadi dalam mengelola uang, melainkan tanda dari pergeseran ekonomi yang sedang menggerogoti daya beli kelas menengah secara sistematis. Ketika harga barang kebutuhan pokok naik terus-menerus, dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh semua orang. Ada kelompok tertentu yang menjadi benteng pertama hantaman inflasi, dan jika Anda berada di dalamnya tanpa strategi pertahanan yang memadai, kestabilan finansial rumah tangga bisa runtuh jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan. Langkah berikutnya adalah memilih satu perubahan realistis yang bisa kamu jalankan lebih konsisten. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk kalau harga naik terus, siapa yang paling cepat jatuh? 5 kelompok yang harus waspada. Mari kita mulai dengan kelompok pertama yang paling rentan, yaitu rumah tangga berpenghasilan rendah hingga menengah bawah yang hidup dengan margin tipis. Bayangkan sebuah timbangan neraca yang sudah miring ke satu sisi karena beban biaya hidup yang berat. Setiap kali harga beras, minyak goreng, atau tarif listrik naik Rp1.000 saja, itu ibarat menambah pemberat besi di sisi beban, sementara sisi pendapatan tetap kosong. Neraca ini tidak punya penyangga elastis karena hampir seluruh penghasilan habis untuk konsumsi dasar. Bagi kelompok ini, inflasi bukan soal menunda pembelian barang mewah, melainkan memilih antara gizi anak atau membayar tagihan air. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah mencoba mempertahankan standar konsumsi lama dengan cara berutang konsumtif atau menggadaikan aset produktif demi menutupi defisit harian. Solusi untuk kondisi ini harus bersifat radikal dan segera. Langkah pertama adalah melakukan audit pengeluaran berbasis prioritas bertahan hidup, bukan kenyamanan. Pisahkan pengeluaran menjadi 3 kategori mutlak: pangan bergizi minimal, tempat tinggal, dan kesehatan. Semua pengeluaran di luar ketiga hal ini harus dipangkas tanpa kompromi selama fase krisis. Langkah kedua adalah mencari substitusi langsung untuk pos pengeluaran terbesar. Jika harga protein hewani melonjak, beralihlah ke sumber protein nabati yang lebih stabil harganya tanpa mengurangi asupan kalori. Langkah ketiga adalah mengamankan akses terhadap bantuan sosial atau subsidi pemerintah yang tersedia, karena ini adalah hak yang berfungsi sebagai bantalan bagi neraca yang miring tadi. Jangan gengsi memanfaatkan jaring pengaman ini karena fungsinya memang dirancang untuk mencegah kemerosotan total saat guncangan harga terjadi. Kelompok kedua yang sering luput dari perhatian adalah para pensiunan atau penerima pendapatan tetap. Visualisasikan tumpukan koin emas yang tersusun rapi di atas meja. Secara fisik jumlah koinnya tidak berkurang, tetapi jika meja tersebut perlahan-lahan dinaikkan posisinya menjauh dari jangkauan tangan, nilai tukar koin tersebut terhadap barang nyata terus menyusut. Pensiunan menghadapi realitas pahit di mana nominal pensiun mereka statis, sementara biaya layanan kesehatan dan perawatan jangka panjang justru mengalami inflasi ganda dibandingkan harga barang umum. Risiko terbesar bagi kelompok ini adalah terjebak pada ilusi keamanan nominal. Mereka merasa aman karena saldo rekening tidak turun, padahal daya belinya tergerus diam-diam. Strategi penyelamatan harus fokus pada preservasi nilai, bukan pencarian keuntungan tinggi yang berisiko. Langkah praktis pertama adalah merevisi alokasi dana darurat khusus medis secara terpisah dari dana hidup harian, karena pos inilah yang paling rentan membengkak tak terkendali. Langkah kedua adalah mendiversifikasi sisa tabungan ke instrumen yang memberikan imbal hasil di atas tingkat inflasi real, seperti obligasi negara seri indeks atau reksadana pasar uang yang likuid, hindari deposito berjangka panjang yang bunganya seringkali kalah dari laju kenaikan harga. Langkah ketiga adalah melakukan negosiasi ulang kontrak asuransi kesehatan atau beralih ke skema jaminan kesehatan nasional yang lebih terjangkau jika premi swasta sudah membebani lebih dari 10% pendapatan tetap bulanan. Evaluasi keberhasilan strategi ini diukur dari kemampuan mempertahankan rasio kecukupan dana medis terhadap estimasi biaya perawatan tahunan, bukan dari seberapa besar bunga tabungan yang didapat. Kelompok ketiga adalah pemilik usaha kecil dan mikro yang beroperasi dengan margin tipis. Bayangkan sebuah ember bocor yang terus diisi air. Air yang masuk mewakili omset penjualan, sementara lubang-lubang di dinding ember mewakili kenaikan biaya bahan baku, sewa tempat, dan tenaga kerja yang tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada konsumen karena takut kehilangan pelanggan. Pemilik usaha kecil seringkali terjebak dalam siklus mematikan ini. Menaikkan harga berarti kehilangan volume penjualan, mempertahankan harga berarti mengikis modal kerja sampai habis. Kesalahan klasik adalah berharap situasi akan kembali normal sehingga enggan menyesuaikan model bisnis. Padahal adaptasi adalah kunci kelangsungan hidup. Jika margin kotor sudah di bawah ambang batas aman, keputusan sulit harus diambil segera. Langkah kedua adalah melakukan rekayasa produk atau jasa untuk menekan biaya produksi tanpa mengorbankan nilai inti yang dicari pelanggan. Ini bisa berupa penggantian kemasan, penyederhanaan varian menu, atau efisiensi alur kerja. Langkah ketiga adalah berkomunikasi transparan dengan pelanggan setia tentang penyesuaian harga yang wajar disertai penjelasan nilai tambah yang tetap dipertahankan.
Pelanggan yang memahami konteks seringkali lebih loyal daripada yang dibiarkan bingung dengan penurunan kualitas tersembunyi. Indikator keberhasilan di sini adalah stabilnya arus kas operasional selama 3 bulan berturut-turut pasca penyesuaian, bukan lonjakan omset semu. Kelompok keempat adalah lulusan baru atau pekerja pemula yang menghadapi stagnasi upah awal karir. Metafora yang tepat adalah jembatan rapuh yang menghubungkan dunia pendidikan dengan kemandirian finansial. Jembatan ini retak karena gaji awal tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup mandiri di kota besar, apalagi menyisihkan dana untuk pengembangan keterampilan lanjutan. Banyak lulusan baru terjebak dalam pekerjaan yang tidak relevan hanya demi bertahan hidup, sehingga mengorbankan akumulasi pengalaman berharga yang seharusnya membangun fondasi karir jangka panjang. Bahaya terbesar adalah normalisasi gaya hidup boros sebagai kompensasi psikologis atas tekanan ekonomi, yang justru memperparah kerapuhan jembatan ini. Strategi yang dibutuhkan bersifat defensif sekaligus ofensif. Langkah pertama adalah menerapkan aturan anggaran ketat ala mahasiswa meskipun sudah bekerja, dengan menargetkan biaya hidup tidak melebihi 50% gaji bersih. Sisa dana dialokasikan untuk pelunasan utang pendidikan dan investasi keterampilan. Langkah kedua adalah memprioritaskan pekerjaan yang menawarkan kurva pembelajaran curam meskipun gajinya pas-pasan, asalkan masih memenuhi kebutuhan dasar. Pengalaman spesifik yang langka di pasar kerja adalah aset anti-inflasi terbaik untuk masa depan. Langkah ketiga adalah membangun jaringan profesional aktif melalui komunitas industri atau mentorship informal, karena akses informasi lowongan berkualitas seringkali tidak terbuka di papan iklan umum. Ukur kemajuan bukan dari kenaikan gaji tahunan semata, tapi dari peningkatan portofolio kompetensi dan perluasan koneksi strategis yang membuka peluang pendapatan lebih tinggi di masa depan. Kelompok terakhir adalah keluarga dengan satu sumber pendapatan yang terbebani cicilan utang. Fondasi rumah tangga ini ibarat beton yang retak karena menahan beban struktural berlebih. Ketika tulang punggung keluarga mengalami gangguan pendapatan atau harga kebutuhan pokok melonjak, tidak ada bantalan kedua untuk menyerap guncangan. Cicilan utang yang tadinya terasa ringan tiba-tiba menjadi jerat yang mencekik karena porsi pendapatan diskresioner menghilang. Kesalahan paling berbahaya adalah gali lubang tutup lubang dengan pinjaman online berbunga tinggi untuk membayar cicilan bank, yang hanya mempercepat keruntuhan fondasi. Pemulihan memerlukan disiplin besi dan restrukturisasi menyeluruh. Langkah pertama adalah menghentikan segala bentuk utang baru secara absolut dan membuat daftar prioritas pembayaran berdasarkan tingkat bunga dan konsekuensi hukum. Utuh berbunga tinggi dan berisiko sitaan harus diselesaikan terlebih dahulu. Langkah kedua adalah membuka komunikasi proaktif dengan kreditur untuk meminta keringanan tenor, penundaan bunga, atau restrukturisasi pembayaran sebelum terjadi gagal bayar. Institusi keuangan umumnya memiliki program khusus untuk debitur yang kooperatif dan menunjukkan itikat baik. Langkah ketiga adalah memberdayakan pasangan atau anggota keluarga dewasa lainnya untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan, sekecil apapun, guna mengurangi ketergantungan pada satu tiang penyangga. Pendapatan tambahan ini harus diperlakukan sebagai dana khusus pelunasan utang, bukan untuk. Keberhasilan diukur dari berkurangnya rasio utang terhadap pendapatan dan hilangnya ketergantungan pada pinjaman baru untuk menutupi kebutuhan rutin. Setelah memahami kelima profil risiko ini, pertanyaannya sekarang adalah di mana posisi Anda dalam spektrum kerentanan tersebut? Apakah Anda melihat bayangan diri sendiri dalam metafora timbangan miring, tumpukan koin yang menjauh, ember bocor, jembatan retak, atau fondasi yang mulai pecah? Mengidentifikasi posisi secara jujur adalah setengah dari perjuangan bertahan hidup di tengah ketidakpastian ekonomi. Ingatlah bahwa inflasi adalah ujian ketahanan sistem, bukan sekadar ujian kesabaran individu. Sistem yang kuat dibangun dari kesadaran dini dan tindakan korektif yang konsisten, bukan dari harapan bahwa badai akan berlalu dengan sendirinya. Saya ingin mengajak Anda berefleksi sejenak di kolom komentar. Dari kelima kelompok yang telah kita bahas, mana yang paling mendekati situasi rumah tangga Anda saat ini? Dan satu langkah konkret apa yang akan Anda jalankan minggu ini sebagai respons terhadap pemahaman baru ini? Berbagi pengalaman nyata Anda bisa menjadi penguat bagi penonton lain yang sedang berjuang dalam senyap. Mari kita bangun ketahanan kolektif dengan saling belajar dari strategi bertahan yang terbukti works di lapangan. Karena dalam ekonomi yang bergejolak, pengetahuan yang ditindaklanjuti adalah mata uang yang paling berharga. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.